Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1, bring out the show. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1, bring out the show. Balik lagi di episode 2 podcast Hi Bro atau Hijrah Brothers. Jadi Hijrah Brothers ini podcast di mana kita membawakan cerita-cerita inspiratif, cerita tentang hijrah tentunya. Dan tidak hanya itu, kita akan membahas tentang banyak hal yang menjadi viral di seantero dunia ya umumnya. Dan dibawakan tentunya dari sisi kami ya, sisi Hijrah Brothers dan juga di sisi keagamaan. Baik, podcast Hijrah Brothers juga dibawakan oleh Moza Indonesia ya. Moza Indonesia adalah bisnis menjual untuk pakaian busana muslimah dan muslim, di mana bisa dicek di website Moza Indonesia tentang ada produk Moza Indonesia dan juga tentang keagenan. Tidak lama-lama lagi, mungkin langsung saja saya akan memperkenalkan tamu kita, tapi bukan tamu ya, karena beliau ini adalah salah satu owner Moza Indonesia. Sosok inspiratif, sosok yang bisa menjadi panutan kita semua ya. Bapak Ade Indrianto, betul? Betul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah masuk nih, saya. Sudah masuk. Udah, masuk. Ya? Jadi Bapak jangan pakai Bapak lah. Enggak enak. Kang. Apa? Mas aja nah. Mas. Nah. Mantap ya. Kayak udah punya anak 5 aja panggil Bapak, padahal emang udah 5 nih. Iya. Tapi memang kalau kita sebagai laki-laki itu memang walaupun segimana tua pun kita mesti tetap segar dan muda ya. Harus menolak tua. Menolak tua ya. Mas. Kata guru saya menolak tua. Siap. Saya juga akan berguru sama Mas Ade. Oke, Mas Ade, ini perjalanan mungkin sudah dibahas ya sama podcast Hi Sister atau Hijrah Sister dengan Teddy ini. Itu kan di perspektif Teddy ini ya. Kita pengen tahu nih perspektif Mas Ade membangun brand Moza Indonesia. Ini sampai ini sekarang tahun ke-6 ya, Mas. Alhamdulillah udah tahun. Itu coba ceritanya bagaimana tuh, Mas Ade? Ceritanya awal-awal nih. Iya, betul. Moza itu bukan berdiri ya. Ada gitu bulan Februari tahun 2016. Nah, berarti kalau sekarang alhamdulillah udah jalan 6 tahun. Betul. Dulu awal-awal sebenarnya sebelum ini saya mau cerita sedikit. Boleh. Sebelum Moza ada. Ya, jadi dulu itu sebelum saya dan istri saya Teh Dini menciptakan Moza itu. Dulu saya bisnis saya adalah ini IT. Jadi saya dulu sebelum tinggal di Bandung, saya dan keluarga tinggal di Indramayu. Di sana saya ada bisnis IT. Di sana ada toko, saya ada toko. Jadi isinya IT itu kita jualan komputer, jualan laptop, jualan aksesoris dan pokoknya IT lah kayak gitu. Lumayan gede dari tahun 2007 sampai 2015. Cuman bertahan 8 tahun. Iya. Alhamdulillah bangkrut. Alhamdulillah ya, menurut Alhamdulillah ya. Karena mungkin ada hikmahnya. Semua kejadian itu kita harus syukurin, apapun itu harus kita syukurin, karena pasti ada hikmah di balik semua itu. Kalau boleh tahu bangkrut itu karena apa ya, Pak Ade? Mas Ade, sorry. Sekali lagi panggil Pak, denda. Bangkrut karena apa ya? Kalau secara teknis kita ini ngobrolin masalah agama aja ya. Boleh. Dilihat secara perspektif mungkin kalau teman-teman semua udah pada tahu ya. Iya. Mungkin Teh Dini juga sudah banyak cerita. Iya. Mungkin kalau dikatakan bangkrut karena lebih besar pasak daripada tiang, sepertinya enggak juga gitu. Okay. Dulu
omset kita lumayan gede, dan semua pengeluaran, semua catatan rapih karena kita tahu sudah Teh Dini itu orangnya rapih. Betul. Semua catatan keluar masuk apa segala macam pasti ada gitu, sekecil apapun gitu. Ya mungkin ini karena ini kurang berkah mungkin ya. Dulu waktu bisnis saya yang IT itu selama dari 2007 sampai 2015 itu masih ada unsur-unsur ribanya. Itu. Ya mungkin secara matematika Einstein. Secara matematika Einstein mungkin besar gitu. Tapi ternyata tidak di secara matematika Allah ternyata tidak. Ya mungkin itu yang membuat kita bangkrut dan pada akhirnya ya alhamdulillah kita tidak bersedih berlama-lama, kita harus move on kita harus karena di belakang saya ada anak-anak yang masih membutuhkan pendidikan yang bagus, yang layak untuk mereka. Jadi ya harus move on. Tidak boleh sedih, boleh buat teman-teman yang sekarang lagi dalam kondisi down. Sedih boleh, wajar, manusiawi, tapi jangan lama-lama. Tapi kok bisa Mas Ade dari IT langsung pindah setir ke muslimah, baju jahit? Ya. kok bisa? Saya juga tidak habis pikir sebenarnya. Kok bisa ya? Sama-sama kaget kita. Sebenarnya dari awal saya background di ekonomi, kuliah di ekonomi, sama Teh Dini juga background di ekonomi, sama-sama akuntansi gitu ya. Dari awal kita berbisnis bersama setelah kita menikah ya. Setelah kita menikah itu sebenarnya ilmu yang kita dapat kuliah itu sebenarnya kurang kepake gitu. Tidak menyiapkan kita. Harusnya saya akuntansi, Teh Dini akuntansi. Kalau kepake harusnya jadi akuntan dong ya. Betul. Gitu. Tapi kita enggak gitu. Enggak ya. Kita enggak. Nah, kenapa kok dari IT? Kenapa sedikit cerita ya, kenapa dulu IT bisnisnya? Karena saya melihat saat itu bisnis IT itu lumayan booming, lumayan cuannya lumayan ya, karena waktu itu jualan laptop itu orang masih buta, nggak kayak sekarang kan. Jualan laptop itu kalau sekarang kan di koran itu merek apa, harga sekian udah jelas terpapar. Google sudah ada, YouTube apa semua review banyak. Di marketplace juga udah harga-harganya gitu. Tapi kalau dulu belum ada, orang masih buta, jadi lumayan cuannya dulu di bidang IT ya dulu tuh. Terus seperti Kang Fauzi tadi nanya, kenapa kok tiba-tiba berbelok dari IT ke fashion gitu ya. Salah satunya alasan kenapa Teh Dini dan saya oke lah kita memutuskan untuk di bidang fashion gitu ya. Satu, waktu itu kita bikin draft, kita bikin daftar bisnis apa ya gitu, kita ngobrol gitu. Kita bikin 1, 2, 3 sampai 10 lah, anggaplah 10 bisnis. Kita kerucutkan lagi. Jadi dari 10 kira-kira apa nih yang paling berpotensi untuk kita bikin lagi, dari 10 itu kita pecah lagi. Jadi 5. Jadi 5 kita pecah lagi. Akhirnya tinggal 2. Saya lupa waktu itu satunya apa gitu ya. Salah satunya tapi fashion itu. Kita diskusi lagi itu. Apa nih gitu. Wah, saat kita diskusi fashion, salah satu kenapa kita fix oke lah kita pilih fashion gitu. Padahal kita berdua nggak ada sama sekali background sama sekali buta, gimana belanja kain di mana, nanti jahitnya gimana, nanti pemasarannya gimana. Betul. Salah satunya adalah karena fashion itu
tidak basi. Betul. Tidak basi, tidak mudah rusak. Ya. Dalam konteks pengiriman ya. Pengiriman. Saat pengiriman tidak basi, tidak rusak. Banyaklah nilai-nilai plusnya yang menghindarkan kita akan resiko kerugian. Betul. Banyak gitu istilahnya. Akhirnya oke lah, fashion gitu. Itu salah satunya. Karena dibandingkan dengan IT juga, atau maksudnya benda-benda yang kayak apa, elektronik, itu susah juga ya. Maksudnya kalau di pengirimannya gimana, jatuh apa rusak gitu kan, bahaya gitu. Terus retur. Terus kalau makanan juga mungkin basi. Kalau misalnya muslim kan atau fashion kan, fashion gitu kan, simpan juga bisa ini ya. Paling resikonya ya yang jadi pengalaman Moza selama ini kan, resikonya kalau nggak reject sama salah kirim. Udah itu aja kan. Ya, betul aja. Nggak ada yang wah ini bajunya basi nih, nggak ada ya. Nggak ada. Tapi terkadang tren itu juga, meskipun tren itu udah habis, terkadang tuh kembali lagi ya di tren itu yang meskipun kita tahu persaingan di dunia finance itu luar biasa. Betul. Coba googling aja berapa ratus ribu, berapa juta merek. Merek fashion yang ada di Indonesia aja. Banyak gitu. Ratusan yang kita udah catat ya, Moza catat ratusan. Wah, itu tahu bocor. Ratusan itu yang busana muslimah tuh. Nah, dan itu tiap harinya mereka akan memasarkan terus menerus. Dan setiap tahun, bahkan bukan setiap bulan, pasti ada brand-brand baru kan. Iya, betul. Nah, alhamdulillah kenapa kita masih bisa bertahan selama 6 tahun ini, plus 2 tahun ke belakang dihantam dengan pandemi. Ya kan? Ya kita harus inovatif. Kita nggak bisa menggunakan cara-cara seperti saat sebelum pandemi dengan cara-cara yang saat pandemi. Pasti bahkan. Kenapa banyak bukan hanya fashion ya, banyak bisnis-bisnis lain yang tidak bisa bertahan saat pandemi ya, karena mereka masih menggunakan cara-cara saat sebelum pandemi. Padahal kan saat pandemi itu pola orang itu pasti berubah. Iya, betul. Dan kita harus mengikuti. Karena biasanya kayak di pandemi ini kan ketika 2020 ya, akhir 2019 itu baru ada COVID. 2020 tuh masuk Indonesia pertama kan, di Depok ya. Orang Depok. Ding Depok ya. Orang Depok. Jadi ini Masya Allahnya dari 2020 dan 2021 tuh banyak yang perusahaan yang bangkrut, tapi banyak juga yang omsetnya tinggi. Mas Ade, jadi gimana kita bisa beradaptasi ya dengan situasi ini? Nah, Mas Ade mungkin selain dari pandemi nih, kalau 2 tahun ke belakang kan pandemi, nah ini dari mungkin 4 tahun ke belakang atau 5 tahun, 6 tahun ke belakang nih, apa momen ketika membangun Moza itu bersama Teh Dini itu yang mungkin unik dan atau bisa menyedihkan gitu? Mungkin yang bisa menjadi cerita Mas Ade ketika nanti cerita terhadap kepada anak cucu gini loh nih, coba ceritakan pengalaman. Ada suatu momen saat di produksi Moza yang ke-3 kalau nggak salah ya. Jadi saat produksi pertama itu alhamdulillah 300 sekian piece terjual. Alhamdulillah ya. Untuk sebuah brand baru yang baru ya, produksi pertama. Apa sih Moza ini gitu. Itu sangat luar biasa buat kita ya. Buat kita itu sangat luar biasa. Pertama 300 sekian piece habis. Produksi kedua kita pengen dong meningkatkan produksi lagi istilahnya gitu kan. Nah, saat produksi ketiga di saat itu hampir 1.500. Oh, 1.500. Gagal. Hah? Gagal di mana tuh Pak? Mas Ade? Gagal di salah pola. Jadi begini. Kita waktu itu kerjasama dengan sebuah vendor ya. Di saat produksi kedua. Nah, di saat produksi kedua itu kita kerjasama dengan vendor A. Kita bikin 800 pieces lebih lah outer. Namanya saya lupa namanya.
sukses. Alhamdulillah. Satu piece pun tidak ada yang gagal. Iya. Tidak ada yang reject. Iya. Wajar dong, wah. Dalam hati kita ngobrol sama Teddy ini kan, mah. Oke nih vendornya gitu, next produk ke situ lagi kita tambahin lagi ya produksinya. Wajar dong kalau gitu. Wajar. Ya kan? Logis kan? Oke deh, produksi ketiga waktu itu bikin gamis 1.500. Masuk ke situ. Sanggupin kan vendor A. Ternyata ada sedikit kendala gitu, kata vendor, Pak gini teh gini gitu. Gagal, semuanya gagal. 1.500 piece itu gagal. Selidik ternyata si vendor itu apa ya istilahnya, melimpahkan pekerjaan dia ke orang lain. Saat itu kita masih belum ada perjanjian hitam di atas putih gitu ya, hanya sekedar Kang mau jahit nih, oke nggak bisa bikin sampel jadi oke ya kerjain. Kita nggak ada seperti kalau sekarang kan udah jelas MOU segala macam. Jadi kalau ada apa-apa jelas. Waktu itu belum ada. Ya udah 1.500. Ya udah kita mau nyalahin gimana gitu, ya udahlah. Akhirnya Teddy ini udah bilang ya udahan ya gitu. Udahan. Hampir mau. Udah mau nyerah gitu. Mau nyerah gitu kan. Udahlah gitu. Kita baru aja naik ya. Dikasih rezeki sama Allah istilahnya, udah ini kok dijatuhin lagi. Saat itu reseller Moza udah lumayan banyak. Udah banyak ya. Saya bilang, Mah, ya mungkin buat kita kalau udahan bisnis selesai kita bisa cari bisnis lain, nggak ada masalah. Coba lihat di belakang. Betul. Banyak agen-agen yang istilahnya sudah dari produk-produk sebelumnya sudah ada secercah harapan istilah, wah ini di Moza lumayan nih, cuman tiba-tiba kita gitu kan, kasihan juga kan. Yuk, nggak apa-apa, ini pelajaran buat kita gitu ya. Seperti yang bilang tadi awal, semuanya pasti ada hikmahnya gitu. Wah, subhanallah. Jadi Mas Ade dan Teddy ini itu ketika mau give up, gak jadi give up karena di belakang itu ada orang-orang yang dipikirkan ya, maksudnya ya kalau kita rugi ya apa kita rugi, tapi orang lain yang di belakang udah percaya sama kita, udah jadi agen kita. Jadi itu apa ya, setelah kita benar-benar berhijrah gitu, hijrah secara tempat tinggal, secara kehidupan ya spiritual gitu. Banyak yang kita dapatkan gitu, istilahnya kita nggak mau mikirin perut sendiri istilahnya gitu ya. Udahlah, saya udah kenyang cukup sekian gitu. Makanya kenapa Moza itu harus terus bertumbuh ya kan, kontribusi bukan apa-apa, bukan karena biar perut saya tambah gede, enggak. Karena di belakang kita masih banyak ratusan agen kita itu tujuan kita berbisnis itu sekarang udah beda sama tujuan saya sama Teddy sebelum berhijrah itu. Betul. Karena Moza juga kan selalu terkenal dengan ininya ya, motonya itu bertumbuh, berkontribusi, berkah. Nah itu yang paling penting, berkahnya itu. Karena biasanya perusahaan lain bertumbuh, wah berkahnya. Berkahnya dilupakan. Padahal sebenarnya itu yang paling penting. Betul. Mau segede apapun bisnis kita, mau sebesar apapun omset perusahaan kita, kalau tidak berkah ya pasti ada aja gitu. Dan sekarang Mas Ade, harapan Mas Ade nih di tahun milad yang ke-6 ya, di tahun ini, dan mungkin tentunya Mas Ade punya harapan nih ya dengan adanya peningkatan Moza setiap tahunnya, kedepannya tuh pengen gimana sih, dibawa kemana nih perusahaan Moza? Ya tetap ya sesuai dengan
visi kita, visi Moza ya. Kedepannya ya mudah-mudahan Moza bisa tambah lebih besar lagi, amin ya. Amin. Bukan untuk apa-apa ya, itu tadi kita punya tujuan, kita pengen memberdayakan ibu-ibu rumah tangga yang selama ini biar bisa ikutlah membantu, betul. membantu perekonomian keluarga gitu. Jadi yang di rumah aja setelah mereka selesai mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga, mau ngapain sih mereka gitu setelah iya kan? Iya. Paling nonton TV, nonton sinetron apa sambil nunggu suami pulang istilahnya gitu ya. Daripada waktu terbuang, yuk kita manfaatkan waktu biar menghasilkan, biar itu. Dan ini juga karena pandemi ini ya, Mas Ade, banyak yang di PHK kan. Nah itu kalau dia. mengharapkan suami atau gaji dari kerjaan yang perusahaan, mungkin sewaktu-waktu ketika di PHK udah stop penghasilan, tidak ada di mana. Tapi kalau semisal sedikit demi sedikit ya kan, para ibu rumah tangga atau bapak-bapak juga mungkin yang ingin dikit-dikit menjadi reseller, kan? Lumayan ya, ada penghasilan. Sebenarnya apa ya, yang namanya rezeki itu kan, nah kalau kata kalau menurut Kang gaji itu rezeki atau bukan? Saya maksudnya saya gaji itu rezeki atau bukan? Rezeki. Menurut saya rezeki. Ya. Wah, jawabannya apa nih? Kalau menurut saya rezeki. Bebas kan namanya. Salahkah? Enggak. Oh, ya. Gimana? Ya, gaji itu rezeki, gitu. Rezeki. Betul, berarti. Cuman benar, gaji itu rezeki, cuman bukan sesuatu yang apa ya? Jadi gini, rezeki itu kan bisa dikatakan sesuatu yang tidak kita sangka-sangka, kita duga-duga. Kalau gaji kan udah tahu nih, bulan depan tanggal 5 udah tahu lah nominalnya sekian gitu kan, nominalnya sekian udah tahu. Cuman kalau rezeki pas saat tanggal 5 transferan masuk ke rekening seret dengan jumlah yang sudah kita tahu sebelumnya pasti ya kan? Tahu kan nominalnya berapa saat gajian? Tahu. Iya kan? Iya. Tahu kan? Tahu. Angka pasnya pasti tahu kan? Saya tahu ya. Tiba-tiba saya. Bukan saya lah. Mas Ade? Bukan. Oh, kayaknya mau. Tiba-tiba pas pulang ke rumah, tiba-tiba ada ngetok gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang, ini ada bingkisan kue dari si A. Saya ambil nih, terima kasih. Wah, itu rezeki. Ini rezeki nih yang tidak terduga-duga. Nah, kita kan nggak tahu itu datangnya kapan. Oh iya. Betul. Dan rezeki itu kan tidak selalu berbentuk uang, iya kan? Bisa kesehatan, makanan, ya termasuk uang juga gitu. Cuman kita nggak tahu kapan datangnya, kapan, seberapa besar nominalnya, seberapa ini. Oh iya, itu rezeki tidak terduga-duga ya. Ya. Mungkin seharusnya kita bukan hanya mengandalkan yang sudah pasti, tapi kita juga mengusahakan yang di luar yang ekstra ya. Oh benar. Itulah. Ya itu yang selama ini jadi pegangan saya sama. Oke. Jadi iya. Ya biarin aja itu yang masuk tiap bulan di rekening dengan jumlah yang sudah pasti itu. Ya udah itu memang. Cuman untuk yang lain-lainnya harus diusahakan harus minimal ya, jangan hanya berharap minta-minta itu tangan di atas, jangan tangan di bawah. Biasanya kalau saya pun tangan di bawah itu
nggak baik kan? Jangan di atas lebih baik berarti ya. Iya, harus. Kalau ngambil dari atas, wah, beda lagi. Konsepnya beda lagi ya. Nah, ini Mas Ade, akhir-akhir ini kan dengannya munculnya pandemi, orang semua dirumahkan, semua online, bisnis juga online. Alhamdulillah Moza dengan adaptasinya juga online ya dengan para agen. Karena sudah dari awal kita udah biasakan online kan gitu. Karena kalau tidak online, saya dan Ted ini nggak bisa bikin toko karena nggak ada duitnya. Nah, bicara tentang masa depan, ini ada berita nih yang saya mau tampilkan nih Mas Ade. Wah, mungkin Mas Ade ini ya udah tahu nih. Mas Gozali. Jadi miliarder NFT Gozali Everyday ungkap akan terus berkaya dan jual foto 3D. Nah, NFT non fungible token nih Mas Ade. Jadi mereka menjual karya mereka, apakah lukisan, foto, itu di OpenSea. Jadi mereka dibeli oleh cryptocurrency, pakai Ethereum gitu kan. Nah, terus makanya dia jadi miliarder ini karena harga Ethereum atau cryptocurrency-nya naik. Nah, menurut Mas Ade nih, model bisnis kayak gini, apakah ini masa depan atau apakah ini akan menjadi problem? Model bisnis NFT menjual. Jadi ini kita bicara NFT-nya atau di sisi apanya? Gozalinya nih. Wah, Gozalinya dulu, menarik nih Gozalinya dulu nih. Menurut Mas Adi gimana nih Gozali? Kalau dari sisi Gozalinya sih, kalau menurut saya pribadi, ini sih bukan bisnis ya kalau kata saya mah. Oh, bukan bisnis. Apa itu? Apa ya? Ada tren media sosial aja. Jadi mungkin kalau dia tidak viral. Iya. Yang bikin dia dapat uang miliar itu kan karena viralnya itu, bukan karena dia jual selfie cekrek. Iya. Ini aku jual. Bukan itu. Bukan itunya kan, ya karena viralnya dia. Bahwa dia ada orang yang selfie dan dijual dan laku gitu kan. Kok bisa sih gitu doang dapat duit gitu. Ngikut bakal dapat nggak miliaran gitu? Enggak kan? Berarti bukan bisnis ya. Kalau saya ikut tiba-tiba kita selfie. Ada nggak selain Gozali dengan banyak? Maksudnya dengan dia jual selfie gitu? Iya. Ada nggak? Apanya? Ya maksudnya yang jadi miliarder juga. Nggak ada. Cuman dia. Gozali doang. Cuman kan? dia. Iya. Cuman dia. Dan bahkan ada orang yang mencoba menduplikasi ATM, mati tiru dan modifikasi dengan foto apa juga nggak kan? Nah, karena itu bukan bisnis gitu. Karena itu bukan bisnis. Itu hanya untuk. Ya mungkin saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu, mungkin ini strategi si NFT-nya untuk. Kita membahas tentang teori. Wah, konspirasi. Iya kan? Jadi Kobuzer lewat ini. Ini teori konspirasi gimana nih Mas Ade? Menurut Mas Ade, apakah ini emang marketing NFT? Sekarang kepikiran nggak Kang Ozi? Yes. Sekarang gini, Kang Ozi misal punya perusahaan. Iya. Ya ini saya nggak. Ini cuma kita bicara. Ini bukan biasa. Ini asumsi saya pribadi aja sih ya. Saya tidak menuduh siapapun. Ada ininya. Kang Ozi punya bisnis nih. Mau bisnis ini. Iya. Gimana ya caranya biar bisnis saya biar omsetnya gede ya. Biar orang tertarik. Nah, zaman sekarang, zaman pandemi gini, itu kalau hanya jualan. Saya produk ini, mau beli nggak? Nggak ada yang mau. Iya. Udah bosen orang. Iya. Orang cari viral. Iya. Betul. Viral nih. Gimana caranya biar viral gitu? Iya. Mang Odading Mang Oleh. Iya. Odading Mang Oleh. Apa kabarnya sekarang? Kabar masih rame kan? Iya. Dulu sih rame, tapi sekarang enggak. Ya, ramenya bukan karena Odading. Saya nggak tahu ya. Enak. Saya tidak mengatakan Odading enak atau tidak enak ya. Iya. Itu mah selera ya. Selera. Cuman selama saya makan Odading terus terang saya Mang Oleh belum pernah. Belum pernah ya. Belum pernah nyoba. Tapi saya nyoba Odading, bukan nyoba ya. Tiap beli Odading, saya kalau beli Odading nggak pernah
di satu tempat, ngacak aja gitu. Ngacak, itu juga karena pengen aja gitu. Pengen ya. Rasanya sama aja gitu. Iya, betul. Rasanya sama aja. Sama juga kalau batagor gitu ya. Saya makan batagor di sini, batagor A, B, C. Rasanya bukan kayak Iron Man ya. Enggak ya. Sama aja rasanya gitu. Ya batagor gitu. Batagor ya. Nggak tahu karena mungkin lidah saya lidah deso gitu. Sama saya juga sih, biasa aja. Sama juga dengan ini kasusnya si Ghazali di viral. Iya, betul. Wah, dapat miliaran cuman jual foto. Akhirnya orang pada ya kayak NFT semua kan. Yang jual. Yang parahnya Mas Ade itu ada yang bahkan ngejual foto KTP-nya. Wah. Buat apa tuh? Itu foto KTP dijual di NFT. Nah itu kan kalau yang saya baca bahwa ketika kita upload ke NFT itu nggak bisa kita hapus. Beda kayak Google gitu kan bisa dihapus ya. Ini nggak bisa, memang bisa, cuman prosesnya panjang karena ketika orang beli si ini tersebut, foto tersebut itu udah milik orang tersebut. Beli foto KTP itu bisa jadi pinjol. Ya kan? Orang beli foto KTP orang itu buat apa sih? Pinjol. Oh iya. Iya kan dia gini, dia foto KTP-nya. Ini buat ini ya. Pinjol, pinjaman yang ditagih orang KTP. Orang yang foto KTP itu bukan orang yang meminjam, betul tidak? Iya benar. Pinjol. Soalnya saya juga pernah dapat telepon tiba-tiba dapat tagihan. Dapat tagihan. Ya udah, saya suruh ke rumah aja. Ya udah. Kamu ke rumah aja, saya sini kita ngobrol. Enggak ada yang datang. Enggak ada. Antara dia enggak tahu aja yang dia telepon tuh Mas Ade. Gitu ya. Orang pengen dapat penghasilan yang tinggi dengan cara yang instan. Nah, gitu. Itu dia. Ya, kalau kata saya mah ya mustahil gitu. Yang realistis aja ya. Yang realistis aja gitu. Ya. Sekarang daripada kita punya 100 juta di investasiin, tiap bulannya dapat 50 juta. Belum ada kan yang seperti itu istilahnya. Dan sekarang lagi Mas Adi mungkin udah dengar yang tentang binomo atau binary option tuh afiliator. Nah itu kan banyak orang rugi ya gara-gara mereka tertarik pulangannya tuh bisa kembali modal apa semua. Itu menurut Mas Adi gimana? Iya. Itulah fenomena apa ya? Makanya kita itu harus pandai. Jadi kita jangan sampai dibutakan lah gitu kan. Itu kan nurutin nafsu ya. Betul. Wih, gue punya uang 100 juta nih, ngapain ya? Iya kan. Pengen jadi cepet lah gitu. Jadi 200 juta bisa. Dari sebenarnya ada yang lebih realistis lagi sih daripada kita ikut-ikutan gitu. Oh, gimana coba ada? Merah tuyul. Wah. Itu lebih realistis lagi. Meskipun musyrik. Tinggal berani nggak nanggung dosanya. Kalau berani ya udah pasti dapat ya sebenarnya. Kalau juga sih maksudnya lebih realistis ya. Realistis itu kan tuyul atau apa dibandingkan hal-hal yang kayak gitu ya, ditipu sama afiliator. Token ya. Nggak ngajarin lo ya. Yang token yang saya percaya adalah token listrik. Bukan yang token. Tiap ini itu real. Kita gelisah kalau udah. Bayarnya juga real kan, ada listrik. Apalagi kalau udah jam 2 malam tiba-tiba ini belinya di mana? Cara ini atau bom. Kalau yang negara-negara itu bom kayaknya tuh Mas Ade harus hati-hati. Tapi ada yang ini loh, senang banget kalau apa? Tahu nggak siapa itu yang anak pokoknya orang kaya lah pokoknya. Orang kaya juga. Senang banget dia dengar suara token listrik bunyi itu. Ada. Saya pernah baca. Pernah baca ini ada. Akhirnya gue bisa dengar token listrik bunyi gitu. Antara songong gitu dan benar-benar nggak tahu token listrik. Saya pernah baca. Jadi dia tuh saking kayanya dia tuh nggak tahu suara token listrik. Karena kayaknya dia punya listrik, Mas Ade langsung ke dari pabriknya langsung dikirim listrik. Cuman ya memang itu ya kalau kita membahas tentang bagaimana orang itu tertarik ya untuk melipat gandakan uang sehingga mereka melupakan hal-hal dasar. Nah, itu soalnya terjadi di keluarga. Ada jadi bagaimana? Jadi udah lama sih gitu. Jadi ya gitu. Si kerabat ini saudara ini tuh dia orang kaya, emang orang kaya. Oh iya. Kaya. Pedagang besar di pasar salah satu kota di sana gitu kan.
Ya itu karena merasa tidak puas, ya itu ikut yang penggandaan uang seperti itu. Iya. Sampai dilihatin ke anaknya, nih bapak, pas di depannya emang ada tamunya itu kebetulan si dukunnya itu ceritanya itu yang menggandakan uangnya. Iya. Anaknya datang pamit bapak, pamit sekolah gitu. Iya. Ini lihat nih, uangnya bisa tiba-tiba sering jadi 100.000 jadi 200.000 gitu. Ya secara kasat mata gitu. Ya? Cuman ya itu karena realistis itu ada memang bisa gitu. Cuman ya karena itu menentang jalan agama, betul. nggak lama. Akhirnya ya habis semuanya. Tapi sekarang masih ada, maksudnya beliau masih hidup, masih. Kalau sudah tinggal anaknya 2. Masih ada. Dan saya bingung ya Mas Adi dengan orang yang kayak tadi ya, rugi karena kripto, mereka menanam saham modal 20 juta, ratusan juta gitu. Dan juga ada yang ditipu sama afiliator. Ya ini masih dalam proses kepolisian, cuman memang katanya memang mereka merasa ditipu, mereka masukin ratusan juta sekarang nol. Karena ternyata perusahaan itu atau aplikasi tersebut tuh memang bukan tentang saham, tapi kayak judi lagi gitu ya, menebak-nebak. Nah, kenapa enggak semisal kalau ada duit itu lebih bagus usaha bakso atau apa yang real, bahkan usaha online gitu tadi. Orang cenderung pengen cepat, instan. Ya. Padahal di selama saya belajar bisnis orang-orang sukses yang saya kenal gitu, orang-orang real sultan real sultan bukan yang sultanan yang di TV itu ya. Real sultan itu semuanya mereka dari nol gitu. Dari nol, nggak ada yang langsung jadi sultan itu. Langsung tiba-tiba ada. Kecuali kita emang anaknya Sultan Hamengkubuwono gitu. Atau kita Rafathar. Dari lahir udah kaya. Belum tentu juga. Belum tentu juga. Kecuali kita anaknya Hamengkubuwono itu pasti jadi sultan. Memang jadi sultan. Kan itu titelnya Mas Ade. Kecuali kita anak sultan ya. Mereka tidak ada yang instan. Mereka semuanya berproses ya, berdarah-darah dulu. Berdarah-darah. Dan rata-rata tuh menurut ya mungkin Mas Adi sudah banyak nih ya kenalan-kenalan yang real sultan. Berapa tahun loh rata-rata mereka tuh sampai berdarah-darah baru mereka sukses? Minimal 5 tahun. Minimal 5 tahun. Jadi kalau Kang Ozi bisnis baru seminggu. Bukan seminggu ya, sebulan itu omset. Segini omset. Jangan sedih dulu. Baru sebulan. Kita butuh minimal 5 tahun. Minimal 5 tahun. Jadi harus bersabar. Harus terus evaluasi apa-apa. Karena gini, jangan lihat angka, jangan lihat kalau bisnis itu gini. Misal nih Kang Ozi bisnis sebulan set angka, bulan depan set catat lagi ada peningkatan meski 1%, itu udah bagus. Yang penting peningkatan gitu. Yang penting peningkatan. Boleh turun, tapi jangan harus kita cari nih. Kenapa kok bisa turun? Pasti ada yang salah. Baik. Ini terakhir ya Mas Ade, karena terakhir aja. Waktunya Mas Ade, ini daging semua. Podcast ini daging semua nih ya. Kalau Mas Ade memang cerita gak kerasa udah 40 menitan nih. Bentar lagi kita mau waktu sembahyang. Asar. Saya pengen sebenarnya 5 hari 5 malam. Boleh nanti. Boleh lah. Boleh next ya. Boleh, cuman waktu dan ini aja bulan puasa sambil nunggu sahur. Live sahur bersama Mas Ade, curhat bersama Mas Ade. Saya ininya ya, hostnya. Siap. Terakhir nih Mas Ade, kan tadi Mas Ade bilang bahwa kita tuh harus bersabar atau bahkan berdarah nih 5 tahun minimal, bahkan bisa jadi lebih ya Mas Ade. Cuman kan terkadang Mas Ade, orang-orang itu tidak sekuat atau
punya mental yang Ya. bisa untuk bertahan. Karena gini, karena ketika mereka jatuh Ya. dan berdarah, ada hal yang mereka tidak bisa tahan, seperti melihat istrinya sedih, melihat anaknya kebuluran misal gitu kan. Nah, ada tips atau ada pesan untuk orang-orang yang lagi berjuang, untuk orang-orang yang ingin berjuang dan tidak akan jatuh selamanya, karena mereka juga bukan hanya memikirkan diri sendiri, Mas Ade, memikirkan orang-orang yang di sekitar. Nah, menurut Ade gimana? Sama, dulu saya juga seperti itu. Apa yang saya rasakan gitu. Dulu waktu benar-benar saya habis, benar-benar udah nggak punya apa-apa gitu ya. Gimana sih lihat si Kakak Andin, Abang Danis, waktu itu masih 3 ya, Kakak Andin, Abang Danis, Kakak Andin masih SD, Abang Danis sama Devan itu masih umur berapa ya, masih Bali itu 3 tahun lah, 3 tahun, si AA masih agak bayi gitu. Ozi pernah nggak, Kang Ozi pernah nggak beli masak Indomie? Kuahnya dibanyakin, dibagi 5. Allah, nggak pernah. Oh, dan itu saya dulu ngalamin. Dan itu bagaimana bisa ini? Ya karena saya cuman bisa makan itu gitu loh. Terus tiap hari nunggu tukang jualan sayur, tukang jualan lauk, sayur. Di atas belinya yang 1000-an, satu plastik, jadi orek tempe gitu 1000-an ya. Pernah seperti itu. Ya sebenarnya saya nangis, dalam hati saya nangis, ya Allah, keluarga saya kok seperti ini gitu. Itu yang membuat semangat gimana caranya supaya tidak mereka makan Indomie gitu lagi gitu, supaya mereka itu yang punya kehidupan yang lain. Jadi jangan bersedih terlalu lama, tidak ada gunanya. Kita harus berpikir, kita harus ngapain, Allah pasti kasih jalan kok. Nggak mungkin nggak. Iya. Nggak mungkin nggak. Pasti kasih jalan. Meskipun ya itu tadi, jalannya penuh kerikil, tajam, kaki berdarah-darah itu. Tapi percaya aja, kalau kita percaya Allah akan percaya sama Allah itu. Iya. Insya Allah. Ya. Alhamdulillah, Masya Allah, merinding nih saya mendengarkannya. Jangan takut dengan rasa sakit aja. Iya gitu ya, jangan takut dengan rasa sakit. Karena itu tidak akan mematikan gitu. Rasa sakit itu nggak akan mematikan gitu. Kecuali kalau, aduh, ini saya pasti mati nih. Wah, itu benar-benar ya. Masya Allah. Kecuali kalau udah siap mati gitu. Waduh, jangan. Karena ketika kita mati kan, yang mati bukan cuma kita sendiri, tapi bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan istri, bagaimana dengan anak, bagaimana dengan keluarga. Masya Allah, terima kasih Mas Ade. Sama-sama Kang Ozi. Daging semua. Wah. Masya Allah, insya Allah nanti episode selanjutnya nanti kita undang lagi dan kita sharing-sharing bersama ya Mas Ade. Siap. Banyak lagi yang akan dibahas di sini. Oke, terima kasih Mas Ade. Oke. Baik, teman-teman, podcast ini sudah berakhir. Insya Allah kita akan sambung dengan podcastnya jangan berakhir. Oh, di episode 2. Jangan berakhir episode. Bahaya. Wah, owner udah bilang jangan berakhir, berarti saya didukung sama owner. Itu gara-gara saya berakhir. Jangan berakhir untuk episode kali ini ya. Nanti kita sambung di episode selanjutnya. Insya Allah dengan rekan saya juga. Sebenarnya Mas Ade, sebenarnya ada 2 nih saya. Ada Opik, cuman lagi sibuk. Mungkin kita sambung lagi. Jangan lupa. Apa karena gara-gara saya ini? Enggak. Insya Allah justru kalau ada Mas Ade, insya Allah lebih seru dengan ada Opik lagi. Oke. Jangan lupa share, komen, subscribe, dan juga pertanyaan-pertanyaan bisa di kolom komentar. Itu saja mungkin dari Hybro Hijrah Brother Podcast 3, 2, 1 off the show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.